طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam وما كنا warahmatullahi wabarakatuh. لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما walihikna bis-shalihin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya Rabb Tabaraka wa Ta'ala yang pantas kita puji karena kebaikan nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Tidak mungkin kita akan bisa hitung nikmat Allah, dan kebanyakan di antara manusia yang zalim lagi kufur akan nikmat Allah. Semoga kita tidak tergolong orang-orang yang zalim, yang kufur akan nikmat Allah. Selanjutnya, salawat dan salam kita aturkan kepada manusia terbaik, Rasulullah SAW, yang telah mengorbankan segala-galanya sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam, kita bisa menikmati indahnya beragama di atas sunnah. Ini wajib kita syukuri. Sebelumnya, kaifa halukum para tulab yang semoga senantiasa antum bersama keluarga selalu dijaga oleh Allah, selalu dalam hidayah taufik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bikhair, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya, jadi alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dan sekaligus kesehatan. Kita betul-betul nikmati di atas ketaatan, melakukan amal soleh termasuk menghafal hadis. Itu harapan kita. Tetapi sebelum Anda membacakan ya hadis dari bab al-at'imah, Anda sedikit akan menerangkan kepada antum ya, saubayyinu lakum adab min bani adab at-tullab fi hifdzil hadis ma ya'ti. Jadi di antara adab sebagai para penuntut ilmu sebelum kita menghafal hadis, ada adab yang dijaga. Bagaimana kewajiban antum semua untuk menjaga adab antum, terutama kepada orang tua antum. Ingat, antum wajib birrul walidain. Di antara bentuk birrul walidain, jangan sampai membantah orang tua. Jangan sampai di musim pandemi ini tidak kita membantu orang tua. Karena kesempatan kepada hikmah Allah belum mencabut cobaan ini, musibah ini adalah kita banyak membantu orang tua. Kita betul-betul lakukan birrul walidain. Hingga dengan demikian Allah akan mudahkan bagi kita untuk meraih kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Ana akan menerangkan sedikit tentang adab kita sebelum menghafal hadis. Tentu yang pertama nih, al-ula ahmadullah, kita memuji Allah. Ya. Yang kedua tentunya kita berselawat. Atsaniyatu as-salawatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsalitsatu yakni ad-du'a lil muallif. Kita mendoakan pengarang. Kita mendoakan daripada pengarang ya kitab. Yang bunyinya lapasnya pertama kita memuji Allah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala.
Jangan sampai lupa anak-anak kami yang kami cintai karena Allah untuk berselawat yang terbaik. Dan jangan lupa mendoakan daripada muallif, pengarang kitab. Pertanyaannya, kenapa kita harus memuji Allah? Tentu dari segi pendalilan terlalu banyak, ya, alasan. Ingat, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita makan, bahkan kepadanya kita akan dibangkitkan. Bahkan para mufassirin mengatakan ketika membahas awal min suratil Fatihah, yakni alhamdulillahi rabbil alamin, di antaranya secara ringkas dikatakan bahwa sungguhnya ketika kita memuji para anbiya wa rusul dengan keberhasilannya dalam melakukan dakwah, hakikatnya pujian itu adalah kembali kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan segala-galanya, yang memberikan kemampuan, tenaga, retorika, dan sebagainya, sehingga manusia, para kaumnya, umatnya, ya, mengikuti para nabi dan rasul. Hakikatnya sekali lagi Allah yang memberikan kemampuan, sehingga pujian itu kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu pertanyaan yang kedua, kenapa kita harus berselawat kepada Rasulullah SAW? Ya, di samping Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Kalau kita sekali, ya, melakukan selawat satu kali, Allah sendiri akan, ya, berselawat kepada. Dan ingat, mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada Rasulullah SAW, kita bisa minum dari haudnya Rasulullah SAW, kita akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak, disebabkan karena kecintaan kita. Salah satu bentuk kecintaan kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, para santri dan orang tua wali yang semoga antum semua senantiasa, ya, dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para santri, sekali lagi, adab kita, jangan sampai kita tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Apalagi orang-orang seperti pengarang kitab, penyusun kitab, ya, sungguh, ya, yang dihimpun adalah hadis-hadis yang mulia. Yang mana hadis itu sebagai juru interpreter, juru tafsir daripada Al-Quran. Sehingga dengan jasa beliau, kita dapat mengenal Allah. Kita tahu hukum halal haram. Ya, kita betul-betul bisa memahami daripada agama kita. Maka ingat, jangan sampai lupa, ya, untuk apa? Untuk berterima kasih kepada manusia. Karena apa? Dalam hadis, la yashkurullah, ya, la yashkurun nas. Tidaklah orang bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Jasa muallif, ya, begitu besar, telah mengumpulkan satu warisan yang mulia. Ini hadis Rasulullah SAW, yang mana kitab yang sangat kita kenal, yaitu Umdatul Ahkam, yang terdapat padanya pokok-pokok hukum, ya, yang berisi kitab-kitab hadis yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana karya besar itu adalah disusun oleh Syekh Al-Hafiz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur Al-Maqdisi. Ayat tulab, kami tidak akan memperpanjang kalam. Sa'aqra'u lakum hadithan min bab al-at'imah. Ana mohon kepada antum, kita memperhatikan, isma'u jayidan, sehingga nanti ketika antum nyetor hadis, mudah-mudahan bisa, ya, nyetor dengan baik, dengan kaidah-kaidah yang benar dalam membaca hadis. Dan jangan lupa, ad-du'a ilallah. Kita tidak akan mampu melakukan
semua aktivitas kita kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah yang kita sembah dengan sebenar-benarnya cara beribadah dan mentauhidkan Allah, dan hanya kepada Allah kita bergantung. Allahus Samad. Ya, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Itu perbanyaklah doa. Bagaimanapun kecerdasan kita, ya, kalau kita tidak ditolong oleh Allah, dibimbing oleh Allah, maka kita menjadi manusia yang binasa. Jangan sampai kita bergantung kepada diri kita sendiri. Ya, walaupun sekejap mata. Anak-anak kami yang kami muliakan, yang kami hormati, silakan antum buka ya halaman 311. Kita akan bacakan hadis dan perhatikan dengan seksama. Nah, saya akan baca hadis yang pertama. Saya bacakan 6 dulu hadis. Berikutnya nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bacakan. Hadis 384 an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat naharna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farasan faakalnahu wa fi riwayatin wa nahnu fil Madinah. Naam, thumma ba'dahu hadis 385 an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an luhumil humuril ahliyati wa adhina fi luhumil khayl wa li muslimin wahdahu qala akalna zamana khaybar al khayla wa humur al wahshi wa naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil himaril ahli. ثم بعده وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر ولما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها ولما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلي شيء. ثم بعده عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. ثم بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن وليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكله فقالوا هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي وأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. ثم بعده عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. الأخير أن زهد بن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلم فتلكأ فقال هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. Demikian anak-anak kami yang kami cintai, alhamdulillah
berbahagia bisa bertemu dengan antum. Walaupun kita lewat PJJ, antum banyak berdoa, kita semua banyak berdoa. Semoga di akhir bulan ini Allah izinkan kita untuk bertatap muka langsung PTM. Karena memang ilmu itu ya selayaknya harus ya dengan tatap muka. Tapi bersabarlah. Insyaallah dengan kita bersabar, dengan kita husnuzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah akan segera mengangkat cobaan musibah ini. Kalau kita sabar, mudah-mudahan Allah akan menghapus dosa-dosa kita, meninggikan derajat surga kita, dan betul-betul kita ya akan dimuliakan oleh Allah. Untuk itu maka anak-anak kami semua bertakwalah kepada Allah. Takwa itu banyak sekali bentuknya. Apalagi antum bisa bertakwa di rumah tangga antum, bantu orang tua. Ya, ini kesempatan emas. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu juga ya Allah akan segera mengangkat daripada musibah ini. Ana tidak akan memperpanjang kalam. Ana rindu kepada antum supaya kita nanti bisa berkumpul di kelas. Ya, Ana sebenarnya ingin melakukan komunikasi langsung. Cuman setelah ini kami ada rapat. Ya, maka Ana cukupkan. Mudah-mudahan nanti Ana tunggu segera hafalan antum ya agar segera disetor. Ingatlah, pelajaran hadis merupakan mata pelajaran prasyarat. Di antara teman antum yang kuliah di Jawa seperti di Libya, dia nilainya kurang dari standar. Ana pernah dihubungi, Ustaz, kasih kita nilai supaya kita bisa lulus. Supaya administrasi kita bisa terpenuhi dengan nilai itu. Saya bilang, tidak ada orang minta nilai, ya begitu mudah, ya tidak bisa kita berikan begitu saja. Harus ujian, saya bilang, ya harus ujian. Itu menyalahi aturan, menyalahi ya kaidah syar'i. Masa seorang guru hanya memberikan nilai sementara tidak ada usaha untuk dia ujian? Jangan sampai antum mengikuti jejak daripada kakak-kakak antum yang lalai. Maka saya tunggu setoran antum minimal 3 hadis ya dalam 1 pekan. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah. Anda mau nanya, Ustaz? Oh iya, apa yang mau ditanya? Tafadhol. Apa Ustaz, setor hadisnya mulai habis Zoom ini, Ustaz? Boleh. Habis Zoom ini langsung antum kan tinggal pakai audio rekam, kirim sudah. Kalau antum mau pakai PC, video langsung bagus. Anda lihat antum menghafal, Anda lihat wajah antum, sangat menyenangkan bagi anak. Tapi barangkali antum tidak punya fasilitas yang lengkap atau apa. Anda percaya sama antum. Antum hafalkan, baca dengan baik, lalu antum langsung setor. Jangan sampai kita ya membaca hadis lalu kita katakan diri kita menghafal. Waliyazubillah. Itu bukan sikap sifat para penuntut ilmu. Tentu kita kalau melakukan hal itu kita memiliki sifat nifaq. Waliyazubillah. Ya, kita membohongi guru kita, itu tentunya tidak mungkin. Anda percaya semuanya kepada antum. Tapi kalau antum bisa pakai video call langsung, beda nilai antum. Beda nilai antum. Saya biasa mencatat hari apa, tanggal berapa antum menghafal. Berapa jumlah hafalannya, bagaimana fardhul huruf, sifatul hurufnya, ada nilai. Ya, karena kita dituntut oleh kepala sekolah, aturan menuntut kita untuk harus mencatat. Kita berusaha. Adapun kalau ada kekeliruan, saya mohon maaf. Makanya antum kalau misalnya ada hal yang tidak jelas, antum tanya langsung seperti teman-teman antum, Ustaz ini bagaimana? Masya Allah, anda bersyukur sekali. Ya, antum tidak mendiamkan misalnya ada kesalahan dari ada kekeliruan, atau mungkin salah saya mencatat dari jumlah hafalan hadis antum dan sebagainya. Hakada minni, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya akan cukupkan. Sekali lagi, semoga Allah menerima, mencatat sebagai amal soleh, dan kita akan dikumpulkan di surganya kelak. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.